HKBP Bali ke Kabupaten Toba Samosir. Nanti kelompok 2 akan menyampaikan tentang gerontik. Untuk menyikat waktu, mari kita dengarkan presentasi dari Mbak Vina. Perwakilan dari kelompok 1 dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak Fitri selaku moderator. Selamat malam. Dan selamat malam kepada seluruh rekan sejawat dan juga kepada Bapak Rifan. Izinkan kami dari kelompok 1 seperti yang tadi disampaikan oleh Mbak Fitri. Topik kami pada malam ini adalah hubungan ketepatan penilaian triase dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala di IGD Rumah Sakit Umum HKBP Balige Kabupaten Toba Samosir. Tim kami sendiri terdiri atas dari Mbak Anisya, Aprianti Pratiwi, Asyim Mahmuda, Aitul Ma'rifah, Bapak Edi Haryadi, Dewi Sri Hardiani, Dwi Aulia Oktarina, Enistiani, Vera Herlina, Fitriana Enda, Hervina saya sendiri, kemudian ada Mbak Indarti, Irma Hussein, Iswi Sandra, Juliana Hernisa, Jupriadi Topa, Kelti Wanasari, Milik Daya, Lili Kurniawati. Ya, mohon maaf, saya log out dulu satunya. Oke. Baik, seperti kita tahu bahwa salah satu indikator keberhasilan tanggap medis darurat adalah kecepatan dalam memberikan pertolongan yang cukup kepada pasien gawat darurat, baik secara rutin setiap hari maupun pada saat bencana. Dan keberhasilan penanganan cedera kepala untuk menyelamatkan nyawa atau mencegah kecacatan sejak kejadian tersebut dalam perjalanan menuju pertolongan rumah sakit. Triase adalah proses khusus memilah pasien berdasarkan tingkat keparahan cedera atau penyakitnya untuk menentukan jenis perawatan darurat. Triase didasarkan pada ABCDE, tingkat keparahan cedera, jumlah pasien yang datang, fasilitas kesehatan yang tersedia, dan kemungkinan hidup pasien. Perawat triase menggunakan perawatan ABC seperti jalan napas, pernapasan dan sirkulasi, serta warna kulit, kelembapan, suhu, denyut nadi, pernafasan, tingkat kesadaran, dan inspeksi visual untuk luka dalam, deformitas berat, dan memar untuk memprioritaskan perawatan yang diberikan kepada pasien di ruang gawat darurat. Prinsip penanganan awal meliputi survei primary dan sekunder. Pada penata laksanaan primer diprioritaskan pada ABCDE, yaitu airway dengan kontrol tulang belakang leher, pernapasan dan sirkulasi dengan kontrol perdarahan, disabilitas dan exposure, diikuti dengan resusitasi. Sebentar, saya tutup pintu dulu. Baik, kita lanjut. Triase adalah cara memilih pasien berdasarkan kebutuhan terapeutik dan sumber daya yang tersedia. Penilaian triase adalah proses menilai pasien berdasarkan tingkat keparahan, cedera kepala, atau menentukan jenis perawatan darurat. Baik, metode dari jurnal yang kami ambil di sini adalah desain penelitian menggunakan metode penilaian korelasi dengan jumlah sampel 17 orang. Pengambilan sampel dalam penelitian menggunakan probability sampling dengan proportionate stratified random sampling. Penelitian dilakukan pada bulan Januari 2017. Penelitian korelasi merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara dua atau beberapa variabel. Penelitian ini digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau untuk menyatakan besar kecilnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Perlu diketahui dan diingat bahwa korelasi tidak selalu menunjukkan hubungan sebab akibat. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan probability sampling dengan teknik proportional stratified random sampling. Baik, pengertian stratified sampling sendiri adalah cara penarikan sampel untuk populasi yang memiliki karakteristik heterogen atau karakteristik yang dimiliki populasi bervariasi. Selain digunakan untuk populasi yang tidak homogen, teknik ini juga digunakan bila populasi mempunyai anggota atau unsur yang berstrata tingkat. Proportional sampling atau sampling berimbang
yaitu dalam menentukan sampel, peneliti mengambil wakil-wakil dari tiap-tiap kelompok yang ada dalam populasi yang jumlahnya disesuaikan dengan jumlah anggota subjek yang ada di dalam masing-masing kelompok tersebut. Random sampling atau sampling acak. Teknik ini disebut juga serampangan, tidak pandang bulu atau tidak pilih kasih. Objektif sehingga seluruh elemen populasi mempunyai kesempatan untuk menjadi sampel penelitian. Penerapan teknik random sampling ini dengan cara ordinal, yaitu cara mengambil anggota populasi dari atas ke bawah. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mendaftar seluruh populasi penelitian, kemudian diambil nomor-nomor tertentu, seperti ganjil, genap, atau dengan cara kelipatan. Hasilnya dari jurnal yang kami kaji ini, hasil penelitian didapatkan triase perawat terhadap pasien cedera kepala terlihat mayoritas perawat berhasil melakukan penelitian triase sebanyak 14 orang atau sekitar 80,36%. Hubungan ketepatan evaluasi triase perawat dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala di IGD HKBP RSUD Balige dengan hasil uji person product moment dengan R sama dengan 0,327 yang berarti terdapat hubungan yang signifikan antara asesmen triase perawat dengan tingkat keberhasilan cedera kepala pasien di IGD HKBP Balige. Sehingga diharapkan pihak rumah sakit agar dapat menjaga hasil waktu respon yang cepat dan tepat, serta lebih meningkatkan pelayanannya khususnya di bagian gawat darurat. Baik, ini tabel yang menjelaskan karakteristik respon penelitian. Dari usia kita sudah bagi beberapa item, teman-teman bisa lihat ada laki-laki, wanita, kemudian dari segi pendidikan dan juga dari sarjana ya. Kemudian yang kerjanya ya lebih dari 1 tahun, 2 tahun, sampai 3 tahun. Kemudian frekuensinya bisa dari sini dari orang maupun persentase yang muncul. Kemudian pada tabel berikut ini ada klasifikasi cedera kepala pasien di RSUD HKBP Balige. Mayoritas pasien mengalami cedera kepala sedang sebanyak 9 orang atau sekitar 52,94% dan cedera kepala ringan sebanyak 7 orang atau 41,17%. Kemudian tabel kedua berisi klasifikasi cedera kepala pasien di RSUD HKBP Balige, baik dari segi ringan, sedang, berat, dan totalnya sesuai jumlahnya. Di sini dapat muncul ringan 7 orang 41,17, sedang 9 persentase 52,94, berat ada 1 orang 5,84%. Di sini mayoritas cedera kepala sedang sebanyak 9 orang dan cedera kepala ringan sebanyak 7 orang. Kemudian tabel berikutnya penilaian triase pasien cedera kepala, keberhasilan penilaian triase perawat terhadap pasien cedera kepala. Terlihat bahwa mayoritas perawat berhasil melakukan penilaian triase sebanyak 14 orang atau 82,36% tadi yang kita telah simpulkan. Baik, kita lanjut. Bagaimana hubungan ketepatan penilaian triase perawat dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala di IGD RSUD HKBP Balige dengan hasil uji person product moment dengan nilai R sama dengan 0,327, yang berarti ada hubungan yang signifikan antara ketepatan penilaian triase perawat dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala. Dengan nilai signifikan 0,00, artinya kurang dari 0,05, ini nilai alfa ya, maka HO ditolak, yaitu ada hubungan ketepatan penilaian triase perawat dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala di IGD Rumah Sakit Umum HKBP Balige. Penelitian ini menggunakan tingkat kepercayaan 5% dan kekuatan uji 95%. Dari sini dapat kami simpulkan responden berdasarkan umur dalam penelitian ini menunjukkan menurut tingkat respondennya ini umur 12 sampai 16 tahun sebanyak 1 orang atau 5,88%. Kemudian 17 sampai 25 tahun sebanyak 9 orang atau 52,9%. Usia 26 sampai 35 tahun sebanyak 5 atau 35,43%. 36 sampai 45 tahun sebanyak 1 orang atau 5,88%. Sebanyak 3 orang, ini hasil pendidikannya SMP 1 orang, SMA 10 orang, sarjana, kemudian sarjana, dan jenis kelamin mayoritas 16 orang. Mohon maaf, nanti kita revisi ya. Kemudian klasifikasi cedera kepala pasien, cedera kepala pasien yang dirawat di rumah sakit umum menunjukkan bahwa mayoritas pasien mengalami cedera kepala yang sebanyak 9 orang atau 52,94% dan cedera kepala ringan sebanyak 7 orang atau 41,17%.
Keberhasilan penilaian triase perawat terhadap pasien cedera kepala terlihat bahwa mayoritas perawat berhasil melakukan penilaian triase sebanyak 14 orang, 82,36%. Hubungan ketepatan penilaian triase perawat dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala di IGD Rumah Sakit Umum HKBP Balige dengan hasil uji person product moment dengan nilai R sama dengan 0,327 yang berarti ada hubungan yang signifikan antara ketepatan penilaian triase perawat dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala di IGD Rumah Sakit Umum HKBP Balige. Saran dari kami, bagi Rumah Sakit HKBP Balige diharapkan kepada pihak rumah sakit agar dapat mempertahankan hasil waktu tangkap yang cepat dan tepat, serta lebih meningkatkan lagi pelayanan khususnya di bidang gawat darurat. Bagi perawat, diharapkan kepada perawat agar berhasil meneliti ini menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan potensi diri sehingga tercapai pelayanan optimal kepada pasien. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih Mbak Vina. Selanjutnya karena ini panel, kami persilakan untuk kelompok 2 untuk mempresentasikan makalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan untuk presentasi dari kelompok 2, di mana saya sebagai moderator dari kelompok 2, dengan presentasi dari kelompok 2 yaitu peningkatan kualitas hidup lanjut usia di Kota Depok dengan latihan keseimbangan. Yang akan mempresentasikan makalah jurnal penelitian dari kelompok 2 ini adalah Mbak Tanti Niati, di mana di sini ada 20 anggota kelompok. Yang pertama ada Muhammad Arifin Nur, Muhammad Fahmi, Muhammad Imaduddin, Pak Muhtar, Ovita Mulyaningsi, Mbak Ratnawati, Ibu Rida Ramayanti, Rinta Sitia, Ibu Septi Rusmiani, Siti Jumaina, Mbak Siti Lestari, Siti Rohani, Mas Sudi Harjo, Ibu Susi Wulandari, Mbak Tanti Niati, kemudian Ibu Wahyu Titi, saya sendiri Limina Switela, Mbak Winarti, Yunisa Ekawati, dan Mbak Yusti Amelia. Baik, untuk mempersingkat itu kepada Mbak Tanti, kami mempersilakan untuk menyajikan hasil dari jurnal penelitian dari kelompok 2. Silakan Mbak Tanti. Welly, Mbak Tanti laptopnya mati, bisa lanjut Welly kah? Mbak Amel bisa slide share kan ya? Nanti aku tinggal bilang next. Oke. Bisa Mbak? Maaf ya Pak, sebentar kami persiapkan dulu.
Mbak Meli, saya coba share ya. Ya Mas, silahkan. Belum tampil. Sudah munculkah di layar? Belum Mas, belum muncul. PowerPoint-nya belum muncul. Sudah muncul? Udah Mas. Oke. Amel aja, silakan Amel. Amel apa Tanti mau presentasi? Langsung aja ya Mbak, daripada lama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini kami akan mempresentasikan dari jurnal penelitian yang diangkat oleh kelompok 2, yaitu mengenai peningkatan kualitas hidup lanjut usia di Kota Depok dengan latihan keseimbangan. Dengan ada 20 anggota kelompok yang sudah tadi saya sebutkan di awal ya. Next. Lanjut, Mas. Peningkatan kualitas hidup lanjut usia atau lansia di Kota Depok dengan latihan keseimbangan. Ini adalah penelitian dari Stefanus Mendes, kemudian itu ada Junaidi Sahar, Heni Permatasari, di Maranatha Kupang School of Health Science di Nusa Tenggara Timur ya, Barat Timur. Kemudian ada di Faculty of Nursing University Indonesia Depok 16424 Indonesia. Lanjut Mas. Abstraknya, kualitas hidup lansia dipengaruhi berbagai faktor seperti kesehatan fisik, kesehatan psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh latihan keseimbangan terhadap kualitas hidup lansia di Kota Depok. Penelitian ini, kemudian kuasi eksperimen ini dilakukan pada 2 kelompok, yaitu 30 lansia sebagai kelompok kontrol dan 30 lansia sebagai kelompok perlakuan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah multi-stage random sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan keseimbangan berpengaruh signifikan meningkatkan kualitas hidup lansia dengan p-value-nya kurang dari 0,01. Pendahuluan, populasi lansia meningkat sangat cepat. Pada tahun 2020, jumlah lansia diprediksi sudah menyamai jumlah balita. 11% dari 6,9 miliar penduduk dunia adalah lansia menurut WHO 2013. Populasi penduduk Indonesia merupakan populasi terbanyak keempat sesudah Cina, India, dan Amerika Serikat. Menurut data World Health Statistic 2013, penduduk Cina berjumlah 1,35 miliar, India 1,24 miliar, Amerika Serikat 313 juta, dan Indonesia berada di urutan keempat dengan 242 juta penduduk menurut WHO 2013.
Menurut proyeksi Badan Pusat Statistik 2013, pada 2018 proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas sebesar 24.754.500 jiwa atau sekitar 9,34% dari total populasi. Lansia merupakan salah satu kelompok atau populasi beresiko atau population at risk yang semakin meningkat jumlahnya. Allender, Rector, dan Warner pada tahun 2014 mengatakan bahwa populasi beresiko atau population at risk adalah kumpulan orang-orang yang masalah kesehatannya memiliki kemungkinan akan berkembang lebih buruk karena adanya faktor-faktor risiko yang mempengaruhi. Lanjut. Berbagai penelitian tentang efektivitas latihan keseimbangan telah dilakukan, namun hanya sedikit penelitian yang dilakukan untuk mengetahui efektivitas latihan keseimbangan terhadap kualitas hidup lansia. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh latihan keseimbangan terhadap kualitas hidup lansia di Kota Depok. Metode penelitian yang digunakan pada artikel penelitian ini yaitu desain penelitian yang digunakan pada metodenya adalah aktuasi eksperimen dengan pendekatan pre dan post with control group design. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah multi-stage random sampling. Teknik pemilihannya sebagai berikut. Dari 11 kecamatan di Kota Depok dipilih secara acak, yaitu Kecamatan Pancoran, Kelurahan Pancoran Mas terpilih sebagai kelompok kontrol, Kelurahan Depok Jaya terpilih sebagai kelompok intervensi atau perlakuan. RW 01 terpilih dari 21 RW di Kelurahan Pancoran Mas sebagai kelompok kontrol, RW 02 terpilih dari 14 RW di Kelurahan Depok Jaya sebagai kelompok perlakuan. Sampel berjumlah 60 lansia, di mana dibagi menjadi 30 kontrol dari Pancoran Mas dan 30 perlakuan dari Depok Jaya. Kriteria inklusi pada penelitian ini adalah 1. Bersedia menjadi responden dan berusia 60-74 tahun. Mampu berjalan, tidak menggunakan alat bantu jalan, dapat membaca dan menulis, Mini-Mental Stage Exam atau MMSE lebih dari 23, tidak mengalami gangguan penglihatan, tidak mengalami gangguan pendengaran, tidak mengalami hipotensi postural, dan tidak mengikuti senam rutin. Latihan keseimbangan yang dilakukan lansia terdiri dari 8 gerakan utama, yaitu 1. Pemanasan, memutar bahu, berjalan menyamping, berjalan menyilang, berjalan dengan tumit dan jari, berdiri satu kaki, bangun dari duduk, dan pendinginan. Kualitas hidup pada lansia diukur dengan menggunakan WHO QOL BREF. Instrumen ini mengukur 4 komponen penting, yaitu komponen fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Ini menurut WHO pada tahun 2012. Instrumen ini terdiri dari 26 item pertanyaan yang telah mewakili komponen-komponen yang akan diukur dari kualitas hidup. Kuesioner ini menggunakan skala Likert dengan rating scale dari 1 sampai 5. Terdiri dari 26 item pertanyaan, ini menurut WHO 2012, Caballero et al. 2013, mengatakan instrumen WOCOL memiliki reliabilitas yang ditunjukkan oleh nilai Cronbach alpha antara 0,84 sampai 0,88. Nilai validitas menunjukkan nilai R sama dengan 0,75. Penelitian ini telah lolos uji etik oleh Komite Etik Keperawatan Universitas Indonesia. Nomor lolos uji etiknya adalah 0205.UN2.F12D-HKP.0204-2015. Analisis data menggunakan perangkat lunak analisis data. Paired t-test atau dependent t-test digunakan untuk membandingkan kualitas hidup sebelum dan sesudah perlakuan, baik pada kelompok perlakuan maupun kontrol. Sedangkan uji T-independent atau pooled t-test digunakan untuk menganalisis beda mean setelah perlakuan pada kelompok perlakuan dan kontrol. Menurut Dahlan tahun 2009. Hasilnya adalah rata kualitas hidup lansia pada kelompok perlakuan sesudah perlakuan lebih tinggi 6,10 dibandingkan dengan sebelumnya. Hasil uji lebih lanjut menggunakan paired t-test didapatkan nilai p-value-nya kurang dari 0,001. Hal ini menunjukkan peningkatan kualitas hidup pada lansia sesudah diberikan latihan keseimbangan. Rata kualitas hidup lansia pada kelompok kontrol lebih rendah 0,83 dibandingkan dengan sebelum perlakuan.
Hasil uji lebih lanjut menggunakan variety test didapatkan nilai p-value-nya 0,147. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan kayaknya. Tidak ada yang bermakna pada rata kualitas hidup lansia sesudah memperoleh latihan keseimbangan pada kelompok kontrol. Hasil uji statistik menggunakan independent t-test untuk membandingkan pengaruh latihan keseimbangan antara kelompok perlakuan dan kontrol. Hasil menunjukkan adanya perbedaan bermakna dengan p-value-nya kurang dari 0,001. Pembahasan latihan keseimbangan meningkatkan kualitas hidup lansia. Hal ini sejalan dengan Hewitt, Repsaw, Godal, Henwood, dan Clemson pada tahun 2014 menyebutkan bahwa latihan keseimbangan yang dilakukan terhadap 300 lansia selama 6 bulan di Australia menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan terhadap kualitas hidup lansia di panti. Kualitas hidup yang menurun akibat penuaan dapat ditingkatkan dengan latihan ini. Menurut Santos, Dantas, dan Moreira tahun 2000 kontrol, di mana nyeri menurun dengan value-nya kurang dari 0,05, sedangkan kesejahteraan psikososial atau kualitas hidup meningkat secara signifikan dengan p-value-nya kurang 0,05. Silakan, tapi kita efektifkan dulu, kita akan bahas satu persatu. Ya. Baik, mohon untuk kelompok yang Ibu Herpina tadi, boleh ditampilkan slide-nya tadi. Boleh diperbesar. Oh, udah, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu, jadi untuk penelitian ini, kita lihat dari judulnya, ya. Dari judulnya hubungan ketepatan penilaian triase dengan tingkat keberhasilan penanganan pasien cedera kepala. Ya. Jadi dari judul ini kita bisa melihat bahwa penelitian ini sampai analisis apa ini? Apakah sampai bivariat atau multivariat? Hanya sampai ke bivariat ya. Kenapa? Karena kita hanya ingin melihat hubungan ketepatan penilaian triase. Ya. Kalau misalkan penelitian ini terkait misalkan ketepatan triase, kemudian ketepatan primary survei, ketepatan secondary survei terhadap penanganan cedera, kan ada 3 faktor tuh. Nah, itu baru kita bisa bandingkan bahwa itu bisa ke multivariat. Nanti yang mana, apakah karena penilaian triasenya yang tepat, apakah karena primary surveinya yang tepat, atau secondary surveinya yang tepat, sehingga cedera kepalanya bisa tertangani dengan tepat. Nah, itu baru kita bisa ke multivariat. Jadi dari judul ini sudah jelas terlihat bahwa analisis yang digunakan adalah analisis bivariat. Dan untuk desain penelitiannya sudah jelas bahwa ini adalah hubungan, analisis hubungan atau korelasi. Ya, oke, boleh di next. Ya, nah Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyusun latar belakang, ya, ketika menyusun latar belakang, itu ini kan di manuskrip ya, manuskrip penelitian berarti dia sudah spesifik, ya, spesifik ini sudah bagus ya. Kenapa? Karena dia berbicara bahwa kalau cedera kepala itu penanganannya tidak tepat, ya, maka akan menyebabkan keparahan dari cedera kepala. Artinya begitu dia trias ini berarti memang greget sudah ya. Jadi dari orang membaca latar belakang ini bahwa oh ini bagus nih. Ya, oke, next.
Nah, kemudian dia berbicara triase A, B, C, D, E. Oke, untuk bagian ini, triase sebenarnya tidak perlu bicara terlalu detail. Ya, kenapa tidak perlu bicara terlalu detail? Karena nanti bicaranya adalah di bab 2-nya. Ya, tapi karena ini bicara adalah berupa manuskrip, ya, kalau Bapak Ibu menuliskan penelitian di penelitiannya, tidak perlu sedetail ini. Tapi karena ini bicara tentang manuskrip yang akan dibaca orang tanpa membaca bab 2-nya, hanya 10 halaman atau 7 halaman, wajar dia menekankan bahwa apa yang dinilai dalam triase itu. Nah, tapi ketika Bapak Ibu menyusun laporan penelitian, proposal penelitian, itu tidak perlu sedetail ini. Kenapa? Karena nanti halamannya bisa jadi banyak. Ya, karena Ibu akan bicara triase, ada A apa yang nilai, B apa yang nilai, C sampai E. Ya, itu yang perlu dipertimbangkan. Ya, tapi Bapak Ibu bisa memilah mana yang bisa dimasukkan untuk manuskrip. Ya, karena kita bicara minggu lalu manuskrip ya. Mana yang bisa dimasukkan dalam laporan penelitian. Ya, oke, silakan next, Bu. Nah, barangkali kalau dia berupa latar belakang saja di laporan penelitian, cukup dengan menceritakan bahwa triase itu cara memilih berdasarkan ini. Nah, itu saja barangkali, sehingga nanti di bab 2-nya baru diceritakan bahwa triase itu nilai dari A, B, C, D, E, primary dan secondary. Ya. Oke, next. Ya, ini clear ya, metodenya menggunakan korelasi. Nah, tapi yang perlu digarisbawahi itu pada bagian sampel. Masa penelitian analisis korelasi hanya dengan 17 orang sampel. Minimal kalau korelasi itu paling tidak 50, minimal 50 responden, baru kita bisa mengambil kesimpulan. Kalau penelitian itu berupa eksperimen, 5 atau 10 atau 15 itu sudah sangat bagus. Nah, 17 kalau eksperimen itu sudah bagus. Karena dia eksperimen diberikan perlakuan. Nah, ini kan tugasnya tidak memberikan perlakuan apa-apa. Ya. Jadi di sini tidak ada perlakuannya, Bapak Ibu. Dia hanya melihat bahwa petugas yang melakukan triase seperti itu, hasilnya seperti apa, baru dia lihat cedera kepalanya. Jadi dia cuma melakukan pengamatan saja, mengamati 17 orang. Jadi penelitian ini sebenarnya simple. Jadi harusnya kalau ini mau lebih bagus penelitiannya atau ada teman-teman yang mau melakukan duplikasi penelitian ini, maka yang pertama menambah jumlah sampel atau menambah lokasi penelitian. Tidak hanya di satu tempat. Ya. Jadi penelitian ini akan punya kualitas yang lebih bagus. Kalau 17 orang ya, ini penelitian sebenarnya belum mewakili. Ya, jadi barangkali ini juga referensi sumber jurnalnya juga pasti jurnalnya bisa dipastikan jurnalnya bukan jurnal yang terakreditasi nasional. Barangkali jurnal nasional biasa ya, sehingga seleksi biasanya kalau seorang reviewer itu melihat bahwa masa penelitian ini nggak punya esensi yang banyak. Kenapa? Karena cuma 17 orang. Potretnya belum bisa, sampel itu kan prinsip sampel adalah bisa mewakili. Nah, tapi kalau dengan 17 orang, ini belum bisa mewakili. Ya, jadi ini salah satu yang perlu dipertimbangkan pun ketika Bapak Ibu nanti mengambil penelitian misalkan hubungan A dan B, faktor A dan B. Ya, kalau cuma mengambil sampelnya 20 orang, ya, itu belum bisa mewakili hasil penelitiannya. Ya, setidaknya ambil 100 orang, ya, 50 orang, ya.
itu mewakili. Kenapa? Karena minimal sampel sebenarnya untuk analisis hubungan itu 100 ya. Nah, kalau dia kurang dari 100 ambil total. Tapi kalau seperti teman-teman meneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi gula darah, itu pasien DM kan banyak. Ya, jadi bukan pasien DM-nya sedikit. Beda kalau misalkan pengaruh senam kaki terhadap gula darah pasien. Nah, itu pasiennya banyak, tapi melakukan intervensi itu tidak bisa terlalu banyak. Masa 50 orang disuruh senam, nggak mungkin senam massal. Pasti perawatnya akan datang ke rumah-rumah. Mungkin ada kelompok kecil, satu kelompok 5 orang. Nah, itu memakan waktu. Maka suatu penelitian eksperimen itu wajar kalau sampelnya 10-15 itu wajar. Ya, dan memang cukup lah. Tapi kalau di atas itu lebih bagus. Ya, jadi ini untuk sampel. Untuk pengambilan sampel nggak ada masalah. Mau dia profesional sertifikasi sampel nggak masalah. Random itu boleh, ya nggak ada masalah. Ya, jadi random acak boleh, silakan, nggak ada masalah. Tapi sebenarnya penelitian ini tidak random juga tidak punya esensi yang tidak terlalu ini. Kecuali dia penelitiannya eksperimen terus random, nah itu punya nilai plus. Silakan lanjut. Oke, dia pakai, oke ini sudah tadi, terus. Ya ini sudah tadi ya, random sampling acak. Jadi sebenarnya untuk kalau hubungan ini tidak terlalu bagus sih bagus, ya tapi tidak terlalu signifikan untuk memberikan kontribusi tambahan dari kualitas penelitian ini. Oke, silakan lanjut. Ya, oke, hasil penelitian. Nah, ini lanjut, kita langsung ke tabelnya kali ya. Ya. 12, ya. Nah, oke. Nah, kalau dia menyajikan tabel seperti ini, baiknya di paling bawah itu dituliskan N sama dengan berapa. Saya tidak bisa melihat ini jumlah respondennya berapa, padahal jumlahnya 17. Kenapa? Karena di bawah sini harusnya di bagian bawah, di bawah 3 tahun itu ada N sama dengan 17, ya. Jadi N sama dengan 100%. Jadi penelitian itu walaupun digabung satu tabel untuk karakteristik respondennya, tapi kita bisa tahu jumlah respondennya, ya. Kalau tabelnya seperti ini, kita akan kesulitan melihat, kita jumlahkan dulu. Mana nih paling sedikit kayaknya, oh enak nih laki-laki dan wanita, oh laki-laki dan perempuan. Ya, kita laki-laki dan perempuan jumlahnya 17, berarti 17 responden, ya. Oke, next. Ini frekuensi cedera kepalanya, ini tergantung ya, jadi ini sudah dinilai ya, jadi asumsinya pasien datang, dia langsung menilai, ya, bisa pasien datang di triasenya dikasih penilaian, yang diobservasi oleh perawatnya. Ya, ini biasanya pakai lembar observasi. Kemudian pasiennya pun dinilai. Yang ini berapa yang ringan, berapa yang sedang, berapa yang berat. Oke, ini clear, gak ada masalah. Terus, klasifikasi cedera kepala, apa bedanya sama tadi ya? Sama ya? Kayaknya sama. Bisa di back 791. Sama ya. Oke. Sama aja, nggak ada bedanya tabel ini. Oke, mungkin tercopy. Lanjut. Oke, ini penilaian triasenya ya. Jadi dilakukan ini pakai lembar observasi, tidak pakai kuesioner ya. Jadi perawatnya berdiri di IGD, terus dia lihat, ya dia lihat ini lembarannya gitu ya. Ini contreng, berhasil.
contreng cukup berhasil, contreng berhasil, ya itu yang dilakukannya, ya. Baru dia lihat cedera kepalanya pasien-pasien tadi, berapa yang ringan, berapa yang sedang, berapa yang berat, barangkali dari hasil asesmen yang ada di form pengkajian pasien, ya. Nah itu baru dibandingkan, ya, antara triase dan cederanya. Oke, next. Nah, ini yang perlu saya tambahkan. Di sini belum memunculkan tabel hasil produk momennya. Tiba-tiba langsung bawa produk momennya nilainya 0,327. Nah, ini saya akan tampilkan salah satu cara penulisan produk momen itu seperti ini. Ya, ini harusnya contoh tadi ini skor depresi dan skor ansietas. Kalau yang tadi kan penilaian triase di sebelah kiri, ya. Kemudian di atas ini itu penilaian cedera kepala. Baru nilainya 0, berapa tadi? P-value-nya 0,05. Jumlahnya berapa? 17. Ya, jadi ini cara yang benar ya menurut buku Sofiuddin Dahlan. Cara yang benar menulis tabel atau menginterpretasikan tabel, ya. Dapatnya dari mana? Dari SPSS, ya. Jadi itu dari SPSS sehingga muncul nilai 0,862, 0,3 berapa tadi, baru dia diatur kekuatannya. Kekuatannya kuatkah, lemahkah, atau sedang. Jadi itu macam-macam pilihannya, ya. Jadi tergantung dari nilai hasilnya. Nah, oke, ini saya coba tampilkan lagi untuk memperkuat pemahaman kita. Ya. Terlihat ya Bapak Ibu? Ini dari buku Sugiono, ya. Buku Sugiono. Ini skornya yang dilihat ya, interpretasinya. Nah, ini. Jadi 0,3 berapa itu lemah. 0,4 lemah, sedang. 0,7,9 kuat. 0,8 ke atas sangat kuat. Ini tadi kenapa dia bisa muncul lemah, sedang, berat, kuat, ya. Jadi itu dari sini menginterpretasikannya. Dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini. Nah, ini. Ya, dapatnya dari sini. Nilainya berapa? 0,964. Berarti ini sangat kuat ya berdasarkan tabel yang tadi. Ya. Oke, boleh di-share kembali Bu Hervina tadi. Ya, jadi nanti beda lagi penilaiannya kalau Bapak Ibu menggunakan chi-square atau uji T, itu beda lagi. Yang ini kebetulan kasus yang ditampilkan oleh kelompok itu menggunakan produk momen. Nah, nanti ketika Bapak Ibu yang penelitiannya sejenis seperti ini menggunakan produk momen, maka tabelnya harus seperti yang saya sampaikan tadi. Ya. Jadi itu. Apa bedanya, Pak? Kapan saya pakai chi-square, kapan saya pakai produk momen? Ya. Kalau chi-square itu contohnya seperti ini. Misalkan Bapak Ibu mengkategorikan ya triase perawat ini baik atau buruk cara penilaiannya, ya. Kemudian tingkat keberhasilannya misalkan tinggi, sedang, rendah. Nah, itu bisa menggunakan chi-square. Ya, nanti dihubungkan antara penilaian triase. Kenapa? Karena dia kategorik. Ya, kategorik atau ordinal, ya. Sehingga kita menggunakan chi-square. Tapi kalau ini produk momen karena nilainya sudah jelas jumlahnya skornya sekian, kemudian dia bukan melakukan eksperimen.
Tapi kalau dia melakukan eksperimen, maka ujinya bukan pakai produk moment. Dia pakai uji T, sebelum dan sesudah. Berapa nilai cedera kepala sebelum dilakukan triase? Atau sebelum dilakukan primary survei, secondary survei. Nah, kemudian berapa nilainya sesudah? Nah, itu akan berbeda. Nah, itu nanti baru pakai uji T, sebelum dan sesudah. Nah, Bapak Ibu perlu dipahami mana yang ada perlakuan, itu akan berbeda. Mana yang hanya pengamatan, itu akan berbeda. Penelitian yang disampaikan oleh kelompok ini berupa pengamatan atau observasi. Tapi yang kelompok Bu Wilmina tadi itu adalah intervensi. Ya, oke. Next. Ya, ini simpulannya. Ya, baik. Untuk yang pertama itu yang dapat saya sedikit sharingkan kepada Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan tidak tambah bingung. Nanti saya Pak pakai produk moment atau pakai Q-square atau pakai uji T. Bingung saya Pak. Ya, jangan bingung. Tapi bingung itu adalah bagian dari proses belajar. Oke, kita lanjut ke yang kedua dulu. Di share screen, Pak. Ya, tolong di-share. Ya, oke. Ini dari judul peningkatan kualitas hidup. Ini sudah bagus dari judul. Kenapa? Orang membaca bahwa penelitian ini sudah begitu baca judulnya orang sudah tahu. Apa yang orang tahu? Bahwa kualitas hidup lansia itu meningkat Pak dengan dilakukan latihan keseimbangan. Nah, ini jadi dari judulnya itu sudah bagus. Ya. Kalau misalkan judulnya seperti ini, pengaruh latihan keseimbangan terhadap kualitas hidup lansia. Itu kan nggak tahu, belum baca, harus baca lagi ke abstraknya. Oh, hasilnya apa ya? Kenapa? Karena dia bicara pengaruh latihan keseimbangan terhadap kualitas hidup. Dia baca, saya harus baca lagi ke abstrak. Kenapa? Karena dari judul itu belum ada cerita bahwa apakah pengaruhnya baik, meningkat, apakah pengaruhnya buruk, menurun. Nah, tapi dengan judul yang disampaikan ini, kita sudah tahu bahwa kualitas hidup lansia itu meningkat dengan latihan keseimbangan. Nah, ini salah satu judul yang menurut saya bagus. Ya. Kenapa? Karena dari judul orang sudah tahu. Nah, Bapak Ibu, itu salah satu trik Bapak Ibu membaca manuskrip. Ya, baca, jangan nanti cari manuskrip untuk artikel penelitian, sudah baca-baca, sudah semangat, wah ini bagus, sudah download susah-susah atau mungkin berbayar atau apa segala macam, sudah begitu dibaca, hasilnya tidak ada hubungan, hasilnya tidak ada pengaruh. Itu kan sudah ibaratnya sudah semangat, itu turun lagi tuh. Ya, saya paham yang dirasakan Bapak Ibu ya, begitu nyusun skripsi, semangatnya naik ya. Tiba-tiba nanti ada kendala, naik, turun, turun, jangan sampai turun terus, harus ada naiknya. Ya. Jadi apa yang Bapak Ibu rasakan itu saya pernah melaluinya ya. Dari menyusun skripsi, menyusun disertasi belum. Tesis itu yang saya rasakan juga. Ya, jadi apa yang kegalauan Bapak Ibu itu saya sudah melaluinya. Ya, makanya saya bisa bercerita apa yang saya rasakan. Bapak Ibu juga akan saya rasakan itu dirasakan Bapak Ibu sekarang ya. Ya, jadi itu yang Bapak Ibu perlu ketahui adalah baca judul ini sudah terjawab bahwa hasil penelitian ini meningkatkan, baru bisa dibaca lanjut. Boleh di next Pak? Oke, ini next aja, nama penulis nggak ada masalah. Ini next aja abstraknya.
untuk di latar belakang hampir sama ya masukannya, bahwa kita perlu mencari benang merahnya ya. Jadi trik untuk Bapak Ibu menyusun latar belakang itu adalah menulis dulu. Menulis itu seperti apa? Ya, dalam artian gini, paragraf 1 isinya ini, paragraf 2 isinya ini, paragraf 3 isinya ini, paragraf 4 isinya ini, paragraf 5 isinya ini. Nggak usah Bapak Ibu buat dulu apa ya, sudah copy banyak taruh, kok akhirnya bingung sendiri. Ya. Jadi triknya untuk menyusun latar belakang itu adalah Bapak Ibu menulis dulu paragraf 1 nanti isinya ini. Nanti begitu ditimbang-timbang, oh kayaknya ini paragraf 2, oh ini kayaknya paragraf 3, oh ini kayaknya tukar nih, nggak enak. Nah setelah itu sudah klop, sudah benang merahnya sudah ada, dari 1 sampai berapa paragraf, baru Bapak Ibu mencari datanya, copy taruh, edit, maka hasilnya itu lebih cepat ketimbang Bapak Ibu sudah copy, baca, wah ini nggak cocok, baca lagi, nggak cocok lagi, ya. Itu yang sering dialami, ya. Jadi triknya adalah buat dulu untuk latar belakang, ditulis, ya. Kalau perlu konsul dengan dosennya, Pak, ini latar belakang saya, Pak, ini itemnya ini. Bisa nggak, Pak, ini? Tapi ya tergantung dosennya, ya. Ada dosennya yang mau hanya melihat paragraf ini item-itemnya. Ada yang minta lengkap, yaitu itu style dosen macam-macam. Ya, silakan. Tapi prinsipnya ketika Bapak Ibu menyusun, untuk biar tidak apa ya, tidak mumet lah ya. Mumet kalau misalkan sudah banyak bingung. Akhirnya Bapak Ibu baca paragraf 1, wah ini kayaknya cocok di 1, oh ini kayaknya cocok di 2, oh ini kayaknya nggak cocok. Akhirnya maju mundur, hanya menulis latar belakang. Bahkan mungkin kayaknya ini Pak masuk semua, kayaknya ini cocok semua. Akhirnya latar belakangnya bisa sampai 15 halaman. Itu baru bicara latar belakang. Bagaimana orang mau membaca tertarik, membaca latar belakang sudah seperti membaca bab 2. Ya. Jadi latar belakang itu paling banyak 2 halaman untuk latar belakang, 1 halaman lebih, 1,5 itu sudah sangat cantik. Jadi harapannya ketika orang baca latar belakang itu ada ketertarikan untuk membaca ke dalamnya. Kalau Bapak Ibu menyampaikan latar belakang sudah lengkap seperti di bab 2, orang sudah malas, bab 2-nya nggak perlu dibaca lagi, saya sudah tahu. Orang akan langsung ke mungkin simpulan atau hasil atau saran. Ya. Oke, next. Oke, lanjut. Ya, oke, kita ke desain penelitian ya. Nah, penelitian ini adalah quasi eksperimen ya. Kenapa penelitian ini bukan true eksperimen? Kenapa bukan pra eksperimen? Ada yang bisa memberikan pendapat? Atau dari kelompok deh. Pak, ini penelitiannya bukan true eksperimen karena ini. Nah, sehingga nanti ketika Bapak Ibu, kalau misalkan ujian sidang, Bu, kenapa diambil kuasi? Kok nggak true, kok nggak pra? Bisa ada alasan. Silakan. Sepertinya malu-malu ya, nggak apa-apa dah. Kalau gitu saya tambahkan. Jadi, kenapa ini bukan pra eksperimen? Yang pertama karena ini ada kelompok ada pre dan post. Ya, kalau dia pra eksperimen, ya jadi levelnya itu ya true paling atas, kuasi tengah-tengah, pra eksperimen paling bawah. Ya, jadi eksperimen semu atau eksperimen lemah itu ya. Kalau dia pra eksperimen ya, maka dia hanya dengan satu kelompok. Misalkan satu kelompok dan hanya postnya saja. Ya, satu kelompok. Ini karena pre dan post ya, maka dia bisa menjadi kuasi eksperimen. Kenapa dia tidak true eksperimen? Karena yang pertama ini
ini random nggak ya? Dipilih secara acak, oke random ya, random. Tapi ini tidak bisa ibaratnya dikontrol variabel compoundingnya. Ya, dikontrol itu seperti apa? Misalkan, apakah kita bisa menyuruh lansia hanya melakukan latihan keseimbangan saja? Tidak bisa. Ya, lansia itu tidak bisa dikurung, ibaratnya gini ya, lansianya mau dikurung, terus diteliti, ya, dengan jumlah 60 lansia ini dikurung, ada 30 kontrol, ada 30 eksperimen, terus diteliti, lakukan latihan keseimbangan selama berapa minggu gitu ya, baru kita ukur. Nggak bisa, karena ini bukan hewan, ini manusia. Ya. Kalau manusia itu tidak bisa kita membuat true eksperimen. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengekang manusia itu melanggar etik. Nggak mungkin dia lansianya tadi seperti saya bilang dikurung terus melaksanakan eksperimen intervensi tadi. Nah, tapi kalau misalkan hewan seperti tikus dikurung nggak apa-apa, itu memang true eksperimen bisa. Nah, tapi kalau misalkan dia tidak bisa terkontrol variabel pengganggunya, confoundingnya, variabel pengganggu tadi, misalkan itu tadi kan latihan keseimbangan, padahal dia juga ada senam lansia, dia ada senam diabetik, ada senam aerobik, apa segala macam. Bisa saja karena dia senam aerobik sebelumnya, sehingga hasil penelitian ini jadi bagus. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol. Tidak bisa mengontrol lansia itu melakukan apa. Tidak hanya melakukan intervensi kita tadi. Nah, sehingga penelitian ini tidak bisa true eksperimen murni ya. Ini salah satunya ya. Banyak lagi beberapa variabel, misalkan ini sudah memenuhi sih sebenarnya, ada random, ada ini sudah ada. Cuma yang permasalahannya adalah sampelnya itu tidak bisa istilahnya diperintah hanya melakukan itu saja, ya banyak variabel pengganggunya. Makanya penelitian ini dijadikan penelitian kuasi. Oke, next. Ya, ini sudah bagus ya, jumlah respondennya 30 kontrol, 30 eksperimen. Wah, ini luar biasa sebenarnya, 30 orang lansia disuruh melakukan eksperimen, itu menurut saya tantangan yang luar biasa. Saya belum lihat ini sebenarnya berapa lama penelitiannya, mungkin dia 1 tahun atau setengah tahun ya. Saya sarankan Bapak Ibu jangan ambil yang ini. Nanti teman-temannya wisuda, Bapak Ibu masih mengambil data penelitian ya. Saya sarankan jangan mengambil penelitian sejenis yang seperti ini. Ambillah respondennya 10 ya atau 15. Ini 30 luar biasa ini, lama ya. Ngurusin lansia nggak semudah ini, 60 sampai 74 ya. Apalagi misalkan penelitiannya di masa pandemi Covid, kumpulinnya satu-satu. Nah, itu kan luar biasa capeknya. Ya. Nanti bisa-bisa tidak selesai orang wisuda, kita lagi di depan laptop menganalisis data. Oke, bisa di next. Kriteria ini memungkinkan, tinggal diambil, tinggal dipilih. Nah, yang perlu diingatkan adalah kriteria tadi mengeliminasi responden variabel pengganggu. Ya, contoh gini. Misalkan kalau misalkan kita mengambil lansia tadi umurnya 50 sampai 74, mungkin banyak faktor yang mempengaruhinya. Ya. Kemudian kalau misalkan kita teliti lansia yang tidak berjalan, mungkin itu kesulitan kita mengukur keseimbangannya. Ya. Kemudian kita misalkan lansia dengan MMSE-nya 23, ini akan susah di bawah kurang dari 23, barangkali itu akan lebih susah. Kenapa? Daya ingatnya menurun, apa segala macam, disuruh ini dia lupa. Nah, kriteria inklusi yang dibuat oleh peneliti itu adalah untuk mengeliminasi confounding variabel atau variabel yang mengganggu. Ya, contoh kira-kira kalau penelitian ini nanti dari laki-laki dan perempuan itu banyak pertanyaannya. Ya sudah, saya ambil responden yang laki-laki saja atau saya ambil responden yang perempuan saja. Ya.
Terus usia, nanti kalau usia sekian ini ada faktor gen, ada faktor hormon, ada faktor perilaku segala macam, sudah saya ambil usia sekian-sekian aja. Ya. Ini fungsinya kriteria inklusi untuk menjaring responden yang mudah agar Bapak Ibu tidak kesulitan dalam melakukan pembahasan. Ya, kalau ambil semua responden nanti, kira-kira karena faktor ini. Apalagi Bapak Ibu melakukan analisis faktor ya. Bisa saja karena faktor A, faktor B, faktor C banyak sekali karena respondennya bervariasi. Ya, oke, bisa di next. Ya, ini latihannya, nggak ada masalah, tergantung nanti apa yang dilakukan. Oke, next. Ya, ini sudah berdasarkan WHO, sehingga penelitian ini tidak perlu lagi dilakukan uji validitas. Jadi, kuesionernya sudah dilakukan uji validitas. Tapi yang perlu dilakukan oleh peneliti adalah WHO punya kan pakai bahasa Inggris, ya. Nah, Bapak Ibu perlu ada semacam translate-nya itu juga bukan peneliti kan tidak, misalkan penelitinya tidak fasih bahasa Inggris, maka itu ada lisensi misalkan diteliti oleh lembaga apa gitu ya. Misalkan ada LPK ini mentranslatekan ini kuesionernya. Karena kalau persepsi nanti si peneliti misalkan tidak punya kapasitas untuk mentranslate, nanti arti dari kuesioner itu bisa berbeda maknanya untuk responden. Nah, hati-hati Bapak Ibu yang mengambil kuesioner dalam bahasa asing, ya. Pastikan bahwa yang mentranslate itu bisa dipastikan mungkin dia punya lembaga atau memang punya kapabilitas yang memang artinya mumpuni lah, ya. Oke, silakan next. Oh ya, tadi itu juga ada yang namanya uji etik ya, Bapak Ibu, ada uji etik, komisi etik. Jadi untuk penelitian yang kalau misalkan aturan dari prodi Bapak Ibu melaksanakan penelitian turun ke pasien, maka harus ada uji etik. Tapi kalau literatur review hanya di atas kertas, itu tidak perlu uji etik, ya. Uji etik itu dilakukan jangan sampai ada kerugian responden. Ya, melihat jangan sampai ada kerugian dari efek penelitian Bapak Ibu lakukan. Kalaupun ada kerugian, nanti harus ada diminimalisir seperti apa, ya. Seperti cedera kepala tadi, kalau misalkan ditunggu, dibiarkan diobservasi, seperti apa efeknya? Bisa saja dia penurunan kesadaran. Nah, itu kan harus diantisipasi, ya. Oke. Analisisnya clear, dia menggunakan uji T, ya, T-test. Karena skor ya, skornya tadi diukur, skor kualitas hidupnya sekian sebelum dan sesudah, ya. Jadi clear, oke. Ya, hasil dan pembahasan menurut saya kita sudah bahas kemarin, bahwa bicara tentang hasil, bicara hasil penelitian, kemudian disinggung dengan hasil penelitian sebelumnya, yang ada hubungan atau tidak ada hubungan, kemudian teori-teori yang disampaikan, baru disampaikan asumsi dari peneliti. Ya, baik, mungkin itu yang dapat saya ulas dari dua penelitian tadi. Semoga bisa memberikan gambaran kepada Bapak Ibu. Silakan kita mulai diskusi, Bapak Ibu. Pak, izin bertanya. Silakan, Ibu. Ini tadi kan yang di kelompok 2 tadi, di kelompok kami membahas tentang kualitas hidup ya Pak. Nah, kebetulan itu penelitian yang saya ambil topiknya juga hubungan hidup. Tapi judulnya itu hubungan pengaruh pembatasan asupan cairan terhadap peningkatan kualitas hidup. Nah, itu tuh untuk pasien HD atau pasien CKD itu dengan penelitian kualitas hidup apa seperti yang di jurnal tadi ya Pak? Jadi ada yang kayak dilakukan perlakuan dan kontrol seperti itu atau seperti apa Pak? Soalnya saya juga masih bingung ini harus memakai metode penelitiannya seperti apa. Kemudian apa ini juga harus seperti yang di sini, yang di penelitian ini dengan kuasi eksperimen ya Pak. Mohon penjelasannya Pak, terima kasih. Oke, jadi tadi penelitian Bu Wilmina terkait
pembatasan cairan, ya. Jadi cairannya dibatasi, baru yang diukur kualitas hidupnya, gitu ya. Ya, berarti ini ada perlakuannya bahwa nanti responden itu bersedia diedukasi, ya, untuk membatasi cairan, ya. Ini barangkali ini juga perlu effort yang cukup besar, ya. Kenapa? Karena ini memang permasalahan pasien HD. Pasien HD itu kan, mohon maaf, mungkin kalau sudah capek, lelah, dia tidak akan mikirkan lagi, ya udah saya pasrah aja, saya mau minum aja, besok juga mau HD. Itu kan kadang-kadang seperti itu, ya. Ini cocok, yang pertama adalah penelitiannya adalah sebuah eksperimen clear, ya, jadi eksperimen. Nah, berikutnya dilihat dulu berapa pasien yang ada di sekali total dari pasien HD di rumah sakit itu. Kalau misalkan totalnya misalkan 20, barangkali perlu dipertimbangkan 20 tadi mana yang masuk kriteria. Kalau misalkan dari 20 yang masuk kriteria cuma misalkan 15, barangkali cukup satu kelompok. Ya, langsung saja kelompok eksperimen. Tapi kalau ada kelompok eksperimen dan kontrol, itu kualitas penelitiannya juga lebih bagus. Kenapa? Karena kita bisa melihat orang yang tidak diapa-apain sama orang yang dikasih intervensi, itu akan kelihatan. Kalau misalkan ini kualitas hidupnya meningkat, ini juga meningkat, berarti dua-duanya nggak ada ngaruh. Kontrol dan eksperimen, itu sama-sama meningkat, berarti nggak ada efek. Nah, tapi kalau misalkan kontrol dan eksperimennya meningkat, terus yang kontrolnya tetap atau menurun, itu berarti ada efeknya. Nah, kalau misalkan penelitian kita hanya satu eksperimen, kita mau membandingkan dengan siapa? Ya, kita nggak tahu ini naik karena apa, ini turun karena apa. Nggak ada pembandingnya. Itu salah satu yang perlu dipertimbangkan dari jumlah responden. Nah, kemudian tadi terkait kualitas hidup, barangkali coba dicek kembali. Kualitas hidup itu sepertinya hampir sama untuk semua pasien, ya. Tapi lihat dulu apakah ada kriteria khusus. Kelompok itu sudah saya share sih kemarin, ya sudah ada. Bila bisa aja minta di kelompok kuesioner kualitas hidupnya yang ada itu dicek memungkinkan nggak diisi oleh pasien-pasien dengan HD, ya. Kalau tidak memungkinkan, berarti ada modifikasi atau mencari referensi yang lain. Tapi kalau memungkinkan, tidak ada masalah. Saya rasa itu, saya juga belum melihat detail kuesionernya. Ya, mungkin itu sementara masukan dari saya. Baik, terima kasih Pak. Silakan. Ada lagi? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Ya, Pak, untuk sampel, tadi kan Bapak jelaskan kalau semakin banyak semakin bagus ya Pak ya, untuk hasil misalnya ada hubungan atau tidak seperti itu. Yang saya pengen saya tanyakan, kan saya ngambil di unit ICU tuh Pak, itu saya ambil pun itu gara-gara ICU buka 2 Pak, artinya tenaga perawatnya kan bisa lebih banyak gitu ya Pak. Cuman kalau ngikutin dari yang Bapak anjurkan tadi kan masih tetap kurang ya Pak ya, untuk sampelnya itu. Apakah itu bisa saya tambahkan dari unit lain yang berhubungan dengan misalnya kayak Saksen ETT kan di unit UGD seperti itu Pak? Apakah bisa ditambahkan atau hanya yang ada aja di ICU Pak? Seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, makasih Bu Winarti. Pertanyaan bagus ya. Jadi Ibu harus melihat tadi kriteria pasiennya dulu ya. Kriteria pasiennya yang mau diambil ini apakah ada juga di pasien selain ruangan ICU tadi. Ya, kalau ada, maka itu memungkinkan Ibu mengambil di ruangan yang lain. Tentu saja itu akan menjadi kualitasnya bisa semakin bagus. Kenapa? Karena kita sudah punya di ICU seperti ini, di IGD seperti ini. Jadi 2 ruangan ini ketika hasil penelitian Ibu bagus, dua-duanya itu bisa mendapatkan efek dari hasil penelitian. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan kriterianya hanya terpenuhi di ICU saja, maka Ibu melakukan yang namanya total sampling. Semua sampel diambil, total
total populasi. Ya, semua populasi diambil semuanya. Kenapa? Karena jumlah pasien yang diambil hanya itu saja, jumlahnya tidak ada melebihi itu. Ya, misalkan Ibu kan bisa lihat trafficnya kunjungan pasien itu bahwa ICU ini, pasien ini yang dipasang ETT itu adalah pasien ini. Rata-rata pasien itu yang dipasang ini sebulan itu berapa kali. Itu ada gambaran sudah bahwa, oh ternyata saya bisa dapat ini. Nah, tapi kalau misalkan dia eksperimen, Ibu sebenarnya tidak perlu banyak. Tapi kalau Ibu korelasi, Ibu perlu banyak respondennya. Nah, tergantung Ibu ini apakah hanya mengobservasi pemberian saksen ETT tadi, atau Ibu ada modifikasi pemberian intervensi dari saksen tadi. Kalau Ibu ada modifikasi pemberian, berarti itu eksperimen jatuhnya. Tapi kalau misalkan Ibu hanya melihat orang memberikan saksen, Ibu mengobservasi melihat, itu jatuhnya ke korelasi, maka jumlah respondennya juga harus banyak. Itu ya Bu Win. Ya Pak, berarti seandainya saya ambil dari unit UGD, kan UGD ada hubungan Pak ya, itu melakukan tindakan saksen ya. Itu nggak apa-apa ya Pak ya, saya tambahin untuk sampelnya di UGD. Nggak apa-apa, kalau memang penelitian Ibu berupa observasi hubungan, memang Ibu perlu banyak responden. Memungkinkan sekali. Terima kasih Pak. Oke. Baik, ada lagi Bapak Ibu? Maaf Pak, saya mau bertanya Pak. Ya, silahkan. Saya kan sudah membuka contoh instrumen penelitian tentang kualitas hidup. Ya. Tapi saya belum mengerti cara menghitungnya itu gimana ya Pak? Boleh saya share Kak Pak? Boleh. Di sini kan ada metode untuk mengubah skor mentah menjadi skor yang berubah. Lalu, ini penjelasannya. Lalu sini ada domain 1, 6 kurang Q3 ditambah 6 kurang Q4 itu seperti apa ya Pak? Sama, ini contoh kuesionernya Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana Anda menilai kualitas hidup Anda? Ada sangat miskin, poinnya 1, miskin poin 2, baik sekali poinnya 5. Itu gimana caranya kita memasukkan ke perhitungan kita ya Pak ya? Ya, Terima oke. kasih, Pak. Baik, terima kasih pertanyaan yang bagus dan ini sifatnya ke teknis ya. Saya pun belum mendalami detail kuesioner ini, tapi saya tangkap adalah kuesioner ini punya coding. Ya. Seperti ini, pertanyaan 1 itu G1, pertanyaan 2 itu G4, pertanyaan 3 F1.4. Nah, itu adalah berupa coding gitu ya. Itu berupa coding dan nanti ada skornya. Jadi, ada nggak tadi yang dimaksud? Coba bisa naik ke atas, Bu. Atas lagi. Nah, itu ya, stop. Oke. Itu Q1, Q2 itu maksudnya question, ya, pertanyaan, ya. Pertanyaan 3, ya, pertanyaan 4, pertanyaan 10. Itu question. Jadi, question 1, 6 dikurang question 3, kemudian itu nanti dijumlahkan hasilnya, yang kalau yang saya lihat ya. Kemudian, silakan lihat tabel 4 di halaman 10 manual untuk mengubah skor. Nah, itu ada lagi tuh, Bu. Ada tabel 4 di halaman 10 manual untuk mengubah skor mentah menjadi skor yang diubah. Nah, artinya ini masih ada loncatan-loncatan lagi, itu tulisan kecil tuh ya, ada di bawah ya. Ada loncatan lagi untuk petunjuknya. Nah, biasanya ini sudah, kalau Ibu beruntung ya, ini istilahnya beruntung ya. Kalau beruntung itu sudah ada biasanya berupa mungkin aplikasi Excel-nya atau software di Play Store atau apa yang untuk menilai kualitas hidup. Ini kan biasanya seperti ini dibuat oleh orang ya untuk memudahkan ya. Jadi masukin angka, coding dapat. Atau kalau memang belum ada, Ibu yang menciptakan ya, Bu Yusti yang menciptakan bahwa
ini dituangkan dalam sebuah aplikasi software, jadi perawat tinggal klik masukkan berapa angkanya, tik 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 tik, keluar angkanya. Nanti dilihat software itu efektif atau tidak. Nah, itu hubungannya dengan orang IT ya. Tapi kalau menurut saya kayak peneliti ini pasti ada nih, pasti ada, belum ketemu aja mungkin apa namanya cara cepat perhitungannya. Biasanya selalu ada yang seperti ini dibuat oleh ya orang yang meneliti juga macam-macam untuk memudahkan. Bayangin kalau perawat ngitung ini satu-satu, berapa lama waktunya untuk ngurus pasien, nggak memungkinkan. Ya, mungkin itu ya Bu Yusti ya. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke. Pak, maaf, untuk bahasa yang misalnya kita udah dapat kuesioner tadi kan yang menurut WOCOL itu yang dari WHO gitu, Pak. Nah, untuk kita adopt ke ini, ke penelitian kita, itu bisa ditambahin dengan bahasa sendiri atau gimana ya, Pak ya? Karena itu kan kayaknya baku banget ya. Ya, makanya ini saya sampaikan bahwa untuk mentranslate, ya, untuk mentranslate itu memang tidak dilakukan uji validitas lagi karena hasilnya sudah ada oleh penelitian siapa gitu. Tapi untuk mentranslate-nya ini perlu apa ya, keabsahan gitu ya istilahnya ya. Orang yang memang kompeten untuk mentranslate itu adalah orang yang misalkan memang dia punya lembaga seperti penerjemah atau apa ya sejenisnya lah ya. Nah, tapi kalau kita pribadi menerjemahkan ya, kemudian kita menambahkan kata-kata, itu dari sisi penelitian melanggar etik. Kenapa? Bisa saja apa yang kita persepsikan itu tidak sama dengan yang dimaksud oleh bahasa tadi. Kenapa? Karena kita tidak punya kemampuan untuk mentranslate itu. Nah, tapi kalau kita misalkan ke lembaga penerjemah, khusus mereka menerjemahkan kuesioner dari bahasa Inggris ke Indonesia tadi, dan itu mereka memang keahliannya seperti itu tidak menutup kemungkinan itu langsung digunakan. Tapi pasti akan ditanyakan oleh penguji, ini siapa yang translate? Kalau nanti jawabannya saya, wah ini akan jadi pertanyaan panjang oleh atau proposalnya bisa ditinjau kembali. Kenapa? Karena bisa saja kemampuan kita, mohon maaf, misalkan spesialis kita kan keperawatan, bukan ke sastra Inggris atau bahasa apa gitu ya. Ini yang akan jadi pertimbangan oleh proposal kita disetujui atau nanti hasil penelitian itu akan dipertanyakan. Nah, tapi kalau misalkan kita sudah ke lembaga yang memang penerjemah, ada bukti bahwa ini sudah diterjemahkan, nah itu sudah tidak diragukan lagi, ya. Barangkali itu Bu Wilina. Kalau untuk disajikan ke pasien dalam bentuk kuesioner gitu, itu bahasanya nggak membingungkan ya Pak? Atau gimana? Kan itu terlalu, apa ya, terlalu Ya, baku. oke. Makanya proses translate ini itu juga ada diskusi dengan peneliti. Ya, jadi bahwa ini kalau saya tulis seperti ini kalau ini begitu ada translate ya saya baca begitu ya. Oke, ini seperti ini, maknanya seperti ini. Boleh nggak saya bahasakan seperti ini? Maknanya sama nggak? Nah, itu ada proses diskusi antara peneliti dengan yang mentranslate tadi. Ya, harapannya biar dipahami mudah oleh pasien, tapi maknanya tidak berbeda. Nah, tapi kalau misalkan kita mentranslate sendiri, membuat makna sendiri, dan itu berbeda makna, itu yang akan jadi masalah, maka penelitian itu akan bias. Nah, itu maksud saya. Oke, clear? Bapak, nanya satu lagi boleh, Pak? Iya, 2 boleh. Instrumen yang tadi itu kan saya translatekan melalui Doc Translate, itu boleh Pak ya? Nggak boleh itu. Itu kalau darurat. Darurat misalkan kita mau baca-baca aja, ya nggak apa-apa. Tapi kalau ini kan kuesioner itu ibarat perang itu senjatanya ya. Kalau senjatanya nggak beres, perangnya itu akan gagal. Nah, makanya senjatanya ini harus benar-benar beres. Jangan sampai bautnya hilang, olinya kurang. Nah, bautnya hilang, olinya kurang itu kan ada ahlinya gitu ya. Jangan sampai kita translatekan pakai Google Doc, ada yang hilang, maknanya beda. Wah, kacau nanti penelitiannya.
Gitu ya, Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, saya tanya sedikit, Pak. Silakan Pak Sudiarjo. Nyambung tadi yang tentang translate, Pak, tapi ini dalam hal formula penghitungan. Misalnya kita buat semacam Framingham score gitu, Pak ya. Lalu kita terapkan di Google Sheet gitu. Nah, itu kan pakai formula-formula. Apakah itu harus ditinjau IT juga atau bisa langsung digunakan, Pak? Terima kasih. Nggak ada masalah kalau itu, Pak. Jadi itu bagian dari analisis yang tidak perlu keabsahan dari IT. Ya, jadi ini sebuah penelitian itu yang dinilai itu adalah salah satunya adalah kejujuran, ya, kejujuran dari peneliti. Penelitian itu bagus, jelek, ada hubungan, tidak, itu harus disampaikan jujur oleh peneliti. Ya. Termasuk tadi bagaimana proses kita melakukan pengkodingan, kemudian perumusan, itu kan adalah kewenangan oleh seorang peneliti, dan itu bagian dari penelitian. Nah, itu untuk hal yang seperti itu, ya. Kalau misalkan si peneliti ada keraguan atau merasa dirinya tidak mampu, maka harus minta bantuan. Ya. Tapi kalau misalkan peneliti memang juga punya keterampilan IT yang bagus, tidak ada masalah. Samalah seperti tadi bahasa Inggris tadi, Bapak. Begitu mentranslatekan, memang dia layak ketika diuji, ditanya oleh penelitinya pakai bahasa Inggris bisa menjawab, oh memang yang bersangkutan ini memang punya skill bahasa Inggris, jadi tidak diragukan. Tapi untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang ibaratnya nanti mempersulit si peneliti, ya, ini sebenarnya tidak menutup kemungkinan ketika Bapak Ibu lulus nurse, Bapak Ibu menjadi peneliti di rumah sakit, kemudian ada misalkan kayak PKT kan banyak perusahaan asing apa segala macam, dia tanya, oh Anda meneliti itu seperti apa? Ini. Itu sudah dunia nyatanya. Kalau pembimbing kan kita masih bisa ngatur, bisa ini. Jadi sebenarnya itu tinggal kita melihat apakah si peneliti ini punya kemampuan untuk itu atau tidak. Itu saja sih sebenarnya membuktikan itu. Gitu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan dari chat, Pak, mau nanya lewat chat. Ya, Pak, apakah ada sumber lain tentang kuesioner kualitas hidup yang bagus selain dari WHO? Seingat saya banyak, ya, seingat saya banyak. Quality of life itu banyak, ya. Yang bahasa Indonesia juga ada, dan quality of life ini banyak referensinya. Nah, silahkan dicari, ya. Menurut seingat saya macam-macam, cuma saya belum bisa menyampaikan bahwa ini. Tapi seingat saya ini termasuk kuesioner yang banyak sering diteliti oleh orang, sehingga banyak sebenarnya tinggal mencari saja. Ya tadi saya bilang jodoh-jodohan, nasib-nasiban. Kalau misalkan ketemu cepat, alhamdulillah, atau ketemu lama, yaitu dinikmatilah prosesnya. Gitu ya, silakan ada lagi. Gimana Bu Fitri, sepertinya sudah tenang ini audiennya? Tenang-tenang menghanyutkan atau tenang-tenang membingungkan? Bingung, Pak. Ya, saya senang kalau ada jawaban bingung, berarti sedang ada proses berpikir, ya. Jadi misalkan sudah mulai bingung itu berarti sudah mulai adaptasi, sudah mulai berpikir, ya. Tapi kalau saya bilang saya pasrah, Pak, wah itu yang gawat. Berarti tidak ada usaha lagi. Nah, itu yang mungkin perlu di treatment itu. Sepertinya yang sering bertanya nih ibu-ibu ya, bapak-bapak apakah paham banget atau seolah-olah paham atau saya kurang tahu sebenarnya.
Hari ini baru Pak Sudi yang ada suaranya bertanya. Pak Dedi mana Pak Dedi? Apakah sudah mulai adaptasi Pak Dedi? Atau sudah mulai melambaikan tangan? Baik, Bapak Ibu, gimana Bu Fitri? Ya Pak, sementara sambil jalan nanti. Oke, berarti kalau sudah si Pen bilang sambil jalan, berarti tanggung jawabnya di sisi Pen ya. Ini pertemuan terakhir ya Bu? Untuk Metopen, Iya Pak. metodologi penelitian ya. Ya, oke. Baik, ini pertemuan terakhir dan kita akan bertemu di sesi-sesi yang lain. Silakan ketika Bapak Ibu ada yang terkendala, boleh komunikasi. Saya terbuka untuk diskusi. Ya, kemampuan saya ya segini. Artinya apa yang saya bisa saya sampaikan. Kalau tidak bisa saya arahkan. Kalau tidak bisa juga ya saya carikan pawangnya lah. Barangkali masih banyak yang lebih ahli. Baik Bapak Ibu, untuk sesi kali ini saya cukupkan. Oh iya, saya coba ingatkan ya Bapak Ibu, apakah yang di kelas ini sudah menikmati paket corporate Telkomsel dari itu kerjasama PPNI? Pulsanya sudah paket datanya murah sudah ya? Sudah Pak. Sudah ya? Oke, syukurlah. Kalau belum segera didaftarkan ya. Termasuk dapat injek kuota dari kampus? Sudah juga Pak. Sudah juga dan sudah habis ya. Alhamdulillah. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Demikian pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita diskusikan malam ini sedikit banyaknya, wah, ini masih ada yang tanya, mohon maaf, ada yang private nih. Pak mau tanya, kalau dukungan keluarga itu kuesionernya bisa dicari di mana ya Pak? Baik, Ibu Siti Jumina, untuk kuesioner, kita pertama adalah mencari dulu penelitian yang sejenis. Ya, jadi cari penelitian yang sejenis ya. Kemudian ketika kita menemukan penelitian yang sejenis, artikelnya sama atau ada kemiripan, kemudian kita coba berkomunikasi dengan penulis. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, coba kirim email, yaitu iseng-iseng berhadiah sambil menunggu usaha yang jalan. Siapa tahu lagi cari-cari email balasan masuk ya. Kemudian cara yang kedua adalah kita coba cari kata kuncinya ya. Kata kuncinya ini biasanya menggunakan satu kata dulu, ada, dua kata ada, tiga kata ada, empat kata nggak ada. Artinya kata kunci yang digunakan tadi misalkan kuesioner dukungan keluarga. Cari dukungan keluarga seperti apa yang Ibu cari. Ini apakah dukungan suara pilkada atau dukungan apa? Nah, kan kita nggak tahu. Nah, jadi itu dulu artinya spesifiknya kemana. Dan trik berikutnya adalah kalau kita sudah ketemu artikel penelitian, itu biasanya ada referensi daftar pustaka di bawah. Nah, itu yang di browsing judul-judul dari mereka kan mengutip dari beberapa penelitian. Nah, itu yang dicari, dikejar, ibarat ibarat pohon itu ya ada akar-akarnya. Nah, akar-akarnya itu yang kita cari. Nah, tinggal tadi seperti saya sampaikan, jodoh-jodohan ya. Bisa kita cari dapat langsung senang, bisa kita cari nggak dapat pusing, bisa juga kita cari-cari nggak dapat. Nah, itu bisa jangan berusaha cari teman. Kalau kesulitan segera komunikasi. Ya, ketika Bapak Ibu sudah mulai mau tenggelam, harus cari pegangan. Ya, jangan sampai tenggelamnya terlalu lama. Ya, cari bantuan, cari pegangan, lambaikan tangan. Barangkali orang sekitar bisa membantu. Ya, saya sarankan, apalagi mohon maaf, ya teman-teman ahli jenjang ini kan bekerja, mengurus rumah tangga, ya macam-macam lah, banyak pertimbangannya.
segera cari bantuan ya, jangan memaksakan diri untuk membantu diri sendiri yang tidak punya kemampuan. Nah, itu saran saya. Di sini banyak nih, ada teman-teman barangkali ada yang bisa membantu lah pasti ya, walaupun tidak bisa membantu setidaknya mendengarkan cerita, oh bisa berbagi, itu ventilasi untuk mentransfer kegelisahan Bapak Ibu. Walaupun dua orang yang gelisah tidak mengatasi masalah, tapi setidaknya mengurangi masalah. Ya, Bapak Ibu, barangkali itu ya Bu Siti Jumaina. Mudah-mudahan tidak bermimpi buruk saya malam ini. Ya, kita bertemu di sesi yang lain. Sepertinya chat tidak ada lagi. Dari kolom dari live juga tidak ada pertanyaan lagi. Kita ketemu di sesi yang lain. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu selalu diberikan kesehatan, dan kita akan bertemu di sesi yang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.